Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aulia Yuniar dari kelas 2003B akan mengerjakan UAS Bahasa Indonesia. Baik, yang materi pertama yaitu kedudukan bahasa Indonesia dan fungsinya. Bahasa Indonesia itu memiliki dua kedudukan penting, bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa, lambang identitas nasional, dan alat komunikasi antar budaya dan antar daerah. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi pemerintahan, bahasa pengantar pendidikan, dan alat pengembangan kebudayaan. Bahasa Indonesia diikrarkan sebagai bahasa pemersatu pada peristiwa Sumpah Pemuda di tanggal 28 Oktober 1928. Lalu fungsi bahasa Indonesia yaitu alat komunikasi. Alat komunikasi sendiri ini digunakan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, alat pemersatu bangsa. Ini menjadi sarana untuk menyatukan berbagai suku, budaya, dan bahasa daerah yang berbeda di Indonesia. Yang ketiga, lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia menjadi ciri khas dan identitas bangsa Indonesia di mata dunia. Yang keempat, alat pengembangan kebudayaan. Bahasa Indonesia digunakan untuk melestarikan pengembangan dan menyebarkan nilai-nilai budaya Indonesia. Yang kelima, alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa Indonesia digunakan dalam dunia pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keenam yaitu bahasa resmi administrasi negara. Bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai dokumen resmi, peraturan, dan kebijakan pemerintah. Yang ketujuh yaitu bahasa resmi pendidikan. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar dalam sistem pendidikan formal di Indonesia. Dan yang kedelapan, bahasa media massa. Ini adalah bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai media massa seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan media online. Dan yang terakhir yaitu bahasa diplomasi. Di sini bahasa Indonesia digunakan dalam hubungan diplomatik dengan negara lain. Yang selanjutnya yaitu materi kedua, ragam bahasa tulis ilmiah adalah variasi bahasa Indonesia yang digunakan dalam konteks keilmuan seperti dalam penulisan makalah, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi. Ragam bahasa ini memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan dari ragam bahasa lainnya, seperti bahasa percakapan sehari-hari atau bahasa sastra. Yang selanjutnya yaitu jenis, gaya bahasa, dan penggunaan ragam bahasa. Ragam bahasa tulis ilmiah ini tidak memiliki jenis yang berbeda secara signifikan, namun lebih pada variasi dalam penerapannya, tergantung pada bidang ilmu dan jenis karya ilmiah yang ditulis. Misalnya, gaya bahasa dalam jurnal ilmiah mungkin berbeda dengan gaya bahasa dalam skripsi, meskipun keduanya termasuk dalam bahasa tulis ilmiah. Yang selanjutnya yaitu gaya bahasa keilmuan. Ini ada beberapa. Yang pertama, objektivitas. Ini menyajikan fakta, data secara objektif, menghindari opini atau prasangka pribadi. Yang kedua yaitu kekakuan. Dan yang ketiga adalah kejelasan. Ini menyampaikan informasi dengan jelas dan mudah dipahami, menghindari ambiguitas dan ketidakjelasan. Dan yang keempat adalah kepadatan. Nah, ini menunjukkan kepadatan dalam penggunaan istilah, format, dan gaya penulisan. Dan yang kelima yaitu ketepatan, menggunakan istilah-istilah teknis yang tepat sesuai dengan bidang ilmu yang bersangkutan. Dan yang terakhir yaitu konsistensi dalam penggunaan istilah seperti istilah, format, dan gaya penulisan. Dan yang selanjutnya yaitu penggunaan ragam bahasa. Di sini penggunaan ragam bahasa tulis ilmiah. Ragam bahasa tulis ilmiah itu digunakan dalam berbagai jenis karya ilmiah, seperti yang pertama makalah. Di sini tulisan ilmiah yang membahas suatu topik tertentu secara lebih singkat. Yang kedua yaitu jurnal ilmiah.
itu publikasi berkala yang berisi artikel-artikel ilmiah dari penelitian. Dan yang ketiga yaitu skripsi, karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa untuk memenuhi syarat kelulusan. Dan yang keempat yaitu tesis, di mana karya ilmiah yang lebih mendalam dari skripsi biasanya ditulis oleh mahasiswa pasca sarjana. Dan yang terakhir yaitu disertasi, yaitu karya ilmiah yang sangat mendalam dan orisinal ditulis oleh mahasiswa doktoral. Yang selanjutnya yaitu karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang disusun berdasarkan penelitian atau kajian ilmiah dengan menggunakan pendekatan dan metode ilmiah. Dan yang ketiga yaitu karya tulis ilmiah bertujuan untuk menyampaikan gagasan, solusi, atau informasi secara sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga yaitu karya tulis ilmiah bukan sekedar karangan bebas atau opini pribadi, tetapi ditulis berdasarkan data, teori, dan metode yang dapat diuji kebenarannya. Dan yang terakhir, pembahasan saya adalah jenis karya ilmiah. Ini ada beberapa. Yang pertama yaitu makalah, karya tulis ilmiah yang ditulis untuk keperluan tertentu seperti seminar atau perkuliahan. Dan yang kedua yaitu skripsi, karya tulis ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa sebagai syarat kelulusan untuk jenjang sarjana. Dan yang ketiga yaitu tesis, ini karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa sebagai syarat kelulusan untuk jenjang magister. Dan yang keempat yaitu disertasi, karya tulis ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa sebagai syarat kelulusan untuk jenjang doktoral. Dan yang terakhir yaitu artikel ilmiah, ini karya tulis ilmiah yang dipublikasi dalam jurnal ilmiah. Sekian presentasi UAS saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.